Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi dalam kajian Islam umum yang insya Allah pada hari ini akan mengupas topik yang baik belum tentu benar pada 6 Oktober 2022 atau bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Maidani Hafizahullah. Ikhwan wal akhwati, seperti biasa, insya Allah di akhir sesi kita dipersilakan untuk seluruh peserta menyampaikan pertanyaannya yang tentunya sesuai dengan tema pada malam hari ini melalui Zoom chat yang telah disediakan oleh panitia. Tayyib ikhwan wal akhwati, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Muhammad Razali Fikri untuk menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bersyukur dengan syukur yang dalam karena Allah juga tidak henti-hentinya mengucurkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan pada malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita dapat bersama dalam satu kajian yang indah, yang sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tengah-tengah umat manusia untuk membawa risalah yang benar dan sebagai seorang yang paling baik petunjuknya dari petunjuk-petunjuk yang lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan bahas satu tema yang sebenarnya ini bentuk pengulangan ya. Tema yang sering dibahas di waktu-waktu sebelumnya, yakni sesuatu yang baik ya belum tentu benar ya. Seperti yang kita pahami bersama bahwa sebahagian ya kaum muslimin bahwa di dalam tata cara mereka beribadah ya, yang mereka lakukan, maka tatkala ibadah yang mereka lakukan itu bukanlah sesuatu ibadah yang sisi pendalilan dan dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat kita menyampaikan terkait dengan perkara tersebut, maka biasanya mereka akan mengemukakan alasan bahwa yang mereka lakukan didasari dengan niat yang baik. Ya. Karena memang sebahagian besar kaum muslimin
menganggap bahwa setiap amalan yang didasari dengan niat yang baik pasti akan diberikan ganjaran pahala, ya. Yang mereka pahami dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Rasanya segala amalan itu bergantung kepada niat, ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pemahaman seperti ini, ya, tentulah kita katakan merupakan pemahaman yang keliru, ya. Pemahaman yang keliru, ya. Karena sesungguhnya ibadah yang hanya bertopang kepada niat baik, ya, tidaklah mencukupi, ya. Dikatakan bahwa ibadah itu adalah ibadah yang benar, ya, ibadah yang bisa diterima. Tentunya kaedah ini bukanlah kaedah yang asal diungkapkan, ya, tetapi kaedah-kaedah yang merupakan intisari, ya, dari berbagai macam sisi pendalilan yang bisa kita ambil, ya. Di antara sisi pendalilan yang akan kita kupas pada malam hari ini adalah beberapa riwayat, yang riwayat ini mengemukakan kisah-kisah, ya, di masa lampau sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian zaman sahabat, tabiin maupun tabiut tabiin. Bahwa ada beberapa kisah yang bisa kita ambil faedah ilmu di dalamnya, yakni yang pertama adalah kisah yang merupakan sesuatu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan ini adalah kisah yang paling populer, ya, dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, di mana 3 orang sahabat datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menanyakan perihal tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala sampai ke mereka informasi tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun menyesali diri seraya mengatakan bahwa alangkah tertinggalnya kita, di mana posisi kita di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja seorang manusia pilihan yang dosanya telah diampuni di masa lalu maupun yang akan datang, ya, memiliki ibadah seperti ini. Maka mulai hari ini, ya, kata salah seorang mengatakan, aku akan terus-terusan sholat malam dan aku nggak akan tidur. Seorang lagi mengatakan, oh kalau begitu aku akan puasa terus dan tidak ada selang-seling. Jadi puasa tiap hari puasa. Puasa sunat yang paling tinggi kan puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tetapi seorang sahabat ini mengatakan dia akan puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Nggak ada selang-selingnya. Menunjukkan keinginan dia untuk memperbaiki ibadahnya supaya mendapat posisi yang tinggi. Kemudian seorang dari mereka mengatakan, oh kalau gitu aku juga tidak akan menikah, ya, karena ia menganggap bahwa menikah itu akan mengurangi kualitas ibadahnya, ya, kuantitas dan kualitas ibadahnya. Maka ucapan-ucapan mereka ini ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun mendatangi mereka, ya, sambil bahasa kita itu marah-marah, ya, artinya marahin mereka, ya. Nabi mengatakan, antum alladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang kemarin ngomong gini dan gitu, ya. Mau ini mau itu. Maka Rasulullah mengatakan, wa amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, ya. Ketahuilah oleh kalian bahwa sungguhnya aku ini adalah orang yang paling lebih bertakwa daripada kalian dan lebih takut kepada Allah daripada kalian. Walakinni usolli wa arqud. Walaupun demikian, aku ini orang yang sholat malam, tapi aku juga tidur. Artinya, malamku itu kubagi, ada bagi untuk ibadah, ada bagian untuk tidur, sebagai hak tubuh. Wa ana asumu wa uftir. Aku juga puasa, tapi aku juga berbuka. Artinya,
Aku tidak puasa setiap hari, tidak puasa sepanjang tahun, tetapi kadang puasa, kadang tidak, ya. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita-wanita, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan metodeku ini, ya, sebagai sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya. Kita tentu memahami bahwa ketika orang sahabat yang datang ke rumah Nabi itu, ya, tentu mereka memiliki niat yang sangat baik, ya, niat yang luhur. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka bersungguh-sungguh, ya, ingin memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah mereka, ya. Nah, inilah yang dikatakan niat yang baik, ya. Tetapi dalam prakteknya, ya, bahwa tata cara yang hendak mereka lakukan itu adalah tata cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW pun mengingkari niat-niat mereka itu. Ya. Kemudian dalam kisah yang lain adalah kisah yang datang dari Barok bin Azib radhiyallahu an, ya, di mana pamannya beliau, ya, seorang yang bernama Abu Burdah bin Niyar, ya. Beliau ini berpikirnya kreatif, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau seorang yang menyembelih hewan kurbannya setelah sholat Id, maka itu diterima sebagai ibadah kurban, ya. Maka Abu Burda ini mengatakan, ya Rasulullah, Pak ini nasaktu syati qabla shalah. Ya Rasulullah, aku ini menyembelih kambingku itu sebelum sholat Id, katanya. Wa arabtu annal yauma yaumu aklin wa syurbin wa ahbabtu antakuna syati awala ma yutbahu fi baiti. Maka kata Abu Burda mengatakan, aku tahu ya Rasulullah bahwa yang namanya Lebaran, hari raya Id, Idul Adha ini adalah hari raya dalam rangka untuk menyenang-nyenangkan, ya, menyenang-nyenangkan kaum muslimin, diantaranya dengan bisa makan dan bisa minum. Maka aku pun suka kalau aku menyembelih hewan kurbanku itu lebih cepat, yakni dilakukan sebelum sholat, ya, dalam rangka supaya cepat dimasak dan disajikan kepada keluarga dan kaum muslimin. Maka mendengar pernyataan ini Rasulullah mengatakan syatulah, ya, syatulah. Oh, kambingmu itu hanyalah kambing biasa, kata Nabi SAW. Bukan, maksudnya bukan kambing kurban, ya, bukan hewan yang dimaksudkan dalam hewan kurban, tapi kambing yang disembelih biasa. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat Abu Burda, seorang sahabat yang hidup di sisi Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang menyangsikan atau meragukan niat baik seorang sahabat seperti Abu Burda? Dia menyembelih kambing itu bukan dalam rangka menentang, bukan dalam rangka mengikuti hawa nafsu, tetapi dia memiliki niat yang baik, yakni segera dimasak dan dijamukan kepada siapa saja, keluarga dan para sahabat yang lain. Namun meskipun demikian, ya, bahwa niat baiknya Abu Burda itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena niat yang baik, ya, dalam rangka menyembelih hewan kurban itu dilakukan tidak tepat, ya, sebagaimana tata cara yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk. Ya. Kita masih cerita tentang kisah, ya. Kisah-kisah ini berasal dari dalil-dalil yang sahih, di mana di peristiwa Fathu Mekah, ya, satu riwayat yang datang dari seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika Rasulullah hendak menaklukkan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat itu melakukan safar dari Madinah ke Mekah, ya. Jarak lebih kurang 400 km di zaman itu adalah perjalanannya amat jauh, ya, karena naik kuda atau unta, bukan seperti sekarang. Padahal waktu itu adalah
bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana mereka melakukan safar itu dalam keadaan berpuasa. Maka ketika mereka berhenti di satu tempat yang disebutkan dalam riwayat itu namanya Qura Al-Ghamim, satu tempat Rasulullah memperhatikan para sahabat ya di mana mereka begitu kepayahan ya, begitu beratnya penderitaan mereka dalam safar karena mereka melakukan safar sejauh itu dalam keadaan sedang berpuasa, ya, sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW pun meminta untuk didatangkan segayung air. Setelahnya Rasulullah angkat gayung itu tinggi dan beliau minum agar dilihat oleh para sahabat yang lain bahwa beliau membatalkan puasanya di dalam safar itu. Padahal waktu itu hari sudah menjelang sore, sudah habis asar. Habis asar. Tapi Rasulullah tetap membatalkan puasanya demi untuk supaya diikuti oleh para sahabat yang lain agar mereka segera membatalkan puasanya karena perjalanannya berat sedangkan mereka di dalam berpuasa. Nah, pada saat itu dibisikkanlah ke Rasulullah SAW bahwa sebagian sahabat masih terus tetap bertahan berpuasa. Mereka tetap berpuasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan puasa mereka. Mengetahui hal ini, maka Rasulullah mengatakan, ulaika al-asa, ulaika al-asa. Rasulullah mengatakan, oh kalau gitu mereka ini telah bermaksiat kepadaku. Mereka ini telah mendurhakaiku, kata Rasulullah SAW. Ya, lihatlah bahwa niat yang baik dari para sahabat, ya sebagian sahabat, dalam rangka untuk beribadah, menyempurnakan puasa, namun tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka beliau katakan sebagai bentuk kedurhakaan. Ya, sebagai bentuk kedurhakaan. Ini adalah kisah-kisah yang terjadi di sisi Rasulullah SAW. Tentunya banyak lagi kisah-kisah yang lain yang tidak mungkin kita ungkap semuanya. Ya. Nah, kemudian ada kisah di sisi sahabat, ya di kehidupan sahabat. Jumlahnya juga banyak, tapi yang kita tampilkan mungkin cuma satu, ya. Di mana seorang sahabat ya adalah dari salah seorang di antara ulamanya para sahabat, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Manakala beliau mengetahui ada sekelompok orang sedang duduk di masjid sebelum subuh, mereka berzikir ya ramai-ramai ya, dipimpin oleh seorang yang mengatakan ucapkanlah takbir 100 kali ya. Maka mereka pun mengucapkan takbir 100 kali. Setelahnya ucapkanlah tahlil 100 kali dan seterusnya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendatangi mereka ya, dan menyergah mereka mengatakan apa ini yang kalian lakukan ya. Apa ini yang kalian lakukan? Ya, maka mereka yang berkumpul itu mengatakan, wahai Abu Abdurrahman ya. Abu Abdurrahman ini adalah kunyahnya Ibnu Mas'ud. Ya, mereka mengatakan ini adalah batu yang kami gunakan untuk menghitung takbir kami, tahlil kami, dan tasbih kami. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, hitung sajalah dosa-dosa kalian, hitung sajalah kesalahan-kesalahan kalian. Aku jamin bahwa kalau kalian menghitung-hitung kesalahan kalian, maka pahala-pahala kebaikan itu akan sampai kepada kalian. Allah tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, ya, alangkah cepatnya binasanya kalian ini. Ya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih banyak yang hidup, baju beliau pun belum lusuh, tempat makan dan minumnya pun belum pada pecah. Tapi kalian sudah melakukan perkara-perkara seperti ini. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, apakah kalian sedang berada di atas agama yang lebih mendapatkan petunjuk dari agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Ibnu Mas'ud dengan perkataan yang indah, tapi sangat tajam, ya, menusuk ke dalam hati mereka, mengatakan, apakah kalian ini termasuk orang-orang yang berada di atas agama yang agama kalian ini lebih
mendapat petunjuk daripada agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu jawabannya tidak. Lalu itu masuk mengatakan, atau memang kalian ini sebenarnya adalah orang-orang yang membawa pintu-pintu kesesatan. Mereka masih menjawab, ya. Mereka mengatakan, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, yang kami lakukan ini tujuannya adalah baik. Ya, tentu baik, cara anggapan baik, karena mereka kan mau beribadah, bukan sedang melakukan maksiat secara kasat mata. Yang mereka lakukan adalah ibadah-ibadah. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, ya, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka niatkan untuk kebaikan itu. Ya. Sekali lagi, ikhwani wa akhwati fillah, ya, kita bisa meresapi kisah ini bahwa tujuan baik mereka dalam beribadah itu tidak dikatakan benar, tidak dikatakan benar. Walaupun niatnya baik dan terbukti bahwa yang mereka lakukan adalah sepaket ibadah yang hukum asalnya memang adalah ibadah, ya, takbir, tasbih, ya, tahlil, tahmid itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan, yakni zikir-zikir yang disyariatkan. Tetapi dalam tata cara dan prakteknya itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka ini tidak dibenarkan. Kita masih melanjutkan lagi, ya, satu atau dua kisah lagi, di mana kisah ini terjadi di zaman tabi'in, ya, di zaman tabi'in, dan ada di hadapan seorang tokoh tabi'in, ya, di antara tokoh tabi'in, ya. Seorang lelaki datang masuk ke dalam masjid, ya, dan melakukan sholat sunat fajar, yakni sholat qobliyah subuh, ya, lebih dari 2 rakaat. Dan itu diperhatikan oleh Ibnu Musayyib rahimahullahu taala. Maka beliau pun menegur lelaki ini, ya, mengatakan bahwa kalau memang sholat sunat fajar maka hendaklah dilakukan 2 rakaat saja. Maka orang ini ngeyel, ya, dia mengatakan, ya Aba Muhammad, ini kunyahnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyib, ya, dia mengatakan, ya Aba Muhammad, yu'adzibani Allahu ala sholah, ya. Apa gara-gara sholat ini Allah akan menyiksaku? Maksud orang ini, yang aku kerjakan ini kan lebih dari 2 rakaat pun namanya kan sholat, bukan maksiat. Apa karena sholat ini Allah akan menyiksaku? Maksudnya. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang sering disampaikan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Mereka merasa sedang beribadah kok ditegur. Kenapa kok dianggap keliru, padahal yang mereka lakukan adalah ibadah. Apa jawaban itu Mas'ud rahimahullah ta'ala? Ya, beliau mengatakan, la, enggak, bukan itu kau disiksa. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Ya. Tetapi engkau akan disiksa karena engkau menyelisihi sunnah. Ya. Menyelisihi sunnah nabimu. Jadi jawaban Ibnu Mas'ud ini adalah satu perkataan yang indah, ya, yang bisa menjadi catatan buat kita. Walaupun jawabannya indah, tetapi dia adalah kalimat yang tajam, ya. Tajam yang disampaikan kepada siapa saja yang membuat ibadah, ya. Ibadah-ibadah jenis baru dengan mengatasnamakan bahwa mereka sebenarnya sedang sholat, sedang puasa, sedang berzikir, sedang bersalawat. Lalu ketika disampaikan kepada mereka bahwa ini tidak tepat, maka mereka akan menuduh orang-orang yang menyampaikan teguran itu, atau orang-orang yang bertegur di atas sunnah, ya, mereka mengatakan bahwa kalian ini menolak ibadah, kalian ini melarang orang sholat, kalian ini melarang orang berzikir, kalian ini melarang orang sholawat, dan seterusnya. Padahal, ikhwani wa akhwati fillah, ya, sekali lagi ditegaskan bahwa yang diingkari ini adalah penyelisihan terhadap sunnahnya. Ya. Bagaimana cara mempraktekkan dan tata cara yang mereka lakukan dalam peribadatan itu, bukan ibadah itu sendiri. Demikian juga ketika seorang datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Nah, ini kejadian di zaman tabi'ut tabi'in. Ya. Tadi tabi'in, ini tabi'ut tabi'in.
di mana seorang lelaki bertanya kepada beliau, engkau kalau berihram dari mana? Ya, karena Imam Malik kan seorang imam yang tinggal di Madinah, ya. Beliau ini adalah imam Darul Hijrah yang tidak keluar dari Madinah, ya. Maka ketika ditanya seperti itu, Imam Malik bin Anas mengatakan, aku berihram dari Dzul Khulaifah, ya. Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu kalau sekarang Bir Ali, ya, kenal dengan Bir Ali. Itu jaraknya kira-kira beberapa mil setelah Masjid Nabawi. Maka lelaki ini mengatakan, oh kalau gitu aku ingin memulai ihram dari Masjid Nabawi ini. Maka Imam Malik ya mengatakan, jangan engkau lakukan ya, karena aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Lagi-lagi orang ini ngeyel, dia mengatakan, fitnah apa pula yang ditakutkan dari perbuatan semacam ini? Kan aku cuman ihram lebih jauh dari Dzulhulaifah, artinya beberapa mil saja jaraknya. Aku mulainya dari samping kuburan Nabi ini di Masjid Nabawi. Apa yang salah? Maka perhatikanlah jawaban Imam Malik ya, rahimahullahu taala. Jawaban dengan perkataan yang sangat indah ya. Dia mengatakan, fitnah apakah yang lebih besar daripada ketika engkau menyangka bahwa engkau memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berihram dari Dzulhulaifah. Padahal Rasulullah tinggal di samping Masjid Nabawi. Sementara engkau akan berihram justru dari Masjid Nabawi. Karena engkau menganggap engkau lebih memiliki keutamaan, lebih memiliki petunjuk daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban yang luar biasa, ya, jawaban yang indah. Maka setelahnya Imam Malik rahimahullah taala membacakan firman Allah, "Falyahdharil ladzina an amrihi an tusibahum fitnatan au yusibahum adzabun alim." Ya. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi atau menyalahi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut akan ditimpa fitnah, ya, atau ditimpa siksaan yang pedih. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya, kita bisa menyimpulkan dari banyaknya sisi pendalilan dengan kisah-kisah yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa semuanya kalau kita kumpulkan adalah orang-orang yang melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam peribadatan, ya, melakukan kreasi-kreasi dalam peribadatan itu menyatakan satu pernyataan yang sama, yakni mereka melakukannya dengan tujuan yang baik. Ya. Oleh karenanya, sebagian besar dari orang-orang yang terjebak di dalam masalah kreasi-kreasi beribadah ini tidak pernah menganggap bahwa mereka melakukan kesalahan. Ya. Tidak pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana di musim-musim di bulan Rabiul Awal ini, ya, kita menemui sebagian besar kaum muslimin, ya, bahkan lebih besar dari jumlah kaum muslimin, di mana mereka menganggap bahwa melakukan ya, perayaan Maulid Nabi SAW adalah perkara yang baik, ya, perkara yang baik karena niatnya baik, mencintai Nabi SAW, praktek-praktek yang dilakukan pun isinya baik-baik, ya. Isinya adalah dengan zikir, ya, isinya adalah dengan baca Quran, isinya dengan ceramah-ceramah dan sedekah-sedekah. Maka mereka menganggap ini adalah perkara yang baik yang tidak layak untuk dipersalahkan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi pendalilan yang banyak bahwa sesungguhnya ini adalah perbuatan yang menyelisihi Nabi SAW, menyelisihi sahabat dan orang-orang setelahnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah ya menyimpulkan, menyarankan dan mengajak ya para sahabat untuk memperingati hari kelahiran beliau. Begitu juga prakteknya di antara 120.000 para sahabat, tidak seorang pun dari mereka yang mempraktekkan untuk merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mereka cintai. Begitu juga orang-orang setelah mereka di antara kaum salaf, ya,
tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memproklamirkan, mengajak ya dan mengajarkan untuk memperingati perayaan Nabi, perayaan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini ya tentunya menjadi pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang jernih hatinya ya, yang benar-benar menginginkan bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang benar ya, ibadah yang bukan hanya berasumsi pada ini adalah niatnya baik, tetapi mereka memastikan bahwa ibadah yang baik tapi dilakukan dengan petunjuk yang benar ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas materinya pada malam hari ini, dan kita akan langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Zoom chat Ustadz. Pertanyaan yang pertama, Bismillah Ustadz, apa hukumnya jika seorang muslim tidak sholat namun dia meyakini sholat itu wajib? Syukran Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, untuk seorang yang tidak sholat, namun dia meyakini bahwa sholat itu wajib, mungkin dia tidak sholat karena kemalasan ya, karena dibelenggu hawa nafsu, maka perkara ini para ulama berselisih ya, berselisih pendapat tentang statusnya ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang ini kufur ya, dia keluar dari keislamannya ya, karena bainal Islam wasyirki tarkus sholah ya, bahwa batasan antara Islam dan kesyirikan wal kufri dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat ya. Maka orang ini diponis sebagai orang kafir yang kalau meninggal tidak disolatkan, kalau meninggal tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, kalau dia hidup menyembelih sembelihannya tidak boleh dimakan dan tidak boleh menikah dengannya. Ini konsekuensi dari pendapat sebagian ulama yang mengatakan meninggalkan sholat dengan alasan apapun, baik dia berkeyakinan sholat itu tidak wajib atau tetap berkeyakinan sholat itu wajib, maka dia kafir ya secara mutlak. Pendapat yang kedua adalah bahwa orang yang tidak sholat tetapi dia meyakini kewajiban sholat itu, maka dia kafir, tapi kafirnya adalah kafir amali ya. Maksudnya dia tidak kafir secara mutlak ya, ikut atau keyakinannya tetap terjaga ya, tetapi dia kufur amali. Dan kufur amali ini kufur amal di mana sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa yang besar ya. Seorang yang tidak menegakkan sholat, maka dia lebih besar dosanya daripada dosa orang yang membunuh ya, dosa yang merampok, dosa berzina, dan dosa-dosa besar lainnya. Karena ini adalah perkara yang datang kepada kita sisi pendalilan yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara riwayat ya, yang merupakan kisah yang beliau sampaikan bahwa beliau melihat di antara siksaan orang-orang yang telah mati ya, di alam kubur adalah ia melihat seorang yang direbahkan, kemudian kepalanya dipecahkan dengan batu yang besar sampai berantakan isi kepalanya. Ya. Orang ini menjerit, kemudian seorang yang melemparkan batu itu mengambil batu yang menggelinding. Di saat itu pula kepala orang yang disiksa ini utuh kembali. Kemudian kepalanya dipecahkan kembali. Begitu lagi yang memecahkan kepala ini mengambil batu, kepala ini utuh kembali. Kemudian seterusnya seperti itu. Menggambarkan kepada kita betapa besarnya siksaan ya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Oleh karenanya seseorang itu diukur ya kesalehannya dan stabilitas keimanannya adalah sebagaimana dia bisa menjaga sholatnya. Dan orang yang tinggi kedudukannya adalah orang yang sangat perhatian terhadap urusan sholat ya, hendaklah dia banyak mewasiatkan urusan sholat ini kepada keluarganya dan
mendakwahkan kepada mereka untuk menjaga sholat mereka ya. Wallahu taala alam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz, dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, apa hukumnya jika membaca surat Al-Muluk setiap sebelum tidur Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya, Taufik, barakallah ya. Dalam satu riwayat bahwa seorang yang membaca surah Al-Muluk ya malam menjelang tidur ya tiap malam maka diberikan faedah kepadanya ya, eh, diselamatkan dia dari siksa kubur ya. Ini adalah perkara yang kita ketahui bersama ya keutamaannya, tetapi amat sedikit orang yang bisa melakukannya ya. Butuh butuh azam ya, butuh tekad yang kuat untuk bisa mengamalkannya ya. Semoga kita termasuk orang yang bisa memulai amalan ini ya. Wallahu a'lam. Tayyib Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, jika kita lalai dalam mendidik anak ketika kecil, misalnya mengabaikan sholatnya atau ibadah-ibadah lainnya, dan sekarang kita bertaubat, apakah kita masih menanggung dosa melalaikan anak kita ketika kecil itu Ustadz, tanpa mengingatkannya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, dosa apapun obatnya adalah taubat ya, termasuk dosa lalai dalam persoalan mendidik anak. Ya tentunya ketika anak masih dalam asuhan kita atau masih ada di sisi kita walaupun dia sudah besar misalnya, maka belum tertutup secara mutlak ya upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya ya. Anggaplah tobat kita sebagai orang tua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah lalai di masa lalu untuk mendidiknya ya. Tetapi adanya beliau di sisi, adanya anak kita itu di sisi kita masih memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki. Paling tidak kita bisa mengatakan kepada anak kita bahwa ayah ya, ayah, ibu merasa menyesal bahwa tidak mendidikmu secara optimal di waktu kecil dengan pendidikan yang intens dalam urusan agama, maka janganlah memberikan tambahan beban kepada kami, engkau tidak mau memperhatikan nasihat-nasihat berikut ini ya, walaupun udah besar misalnya. Sholatmu jangan tinggal nak, sholatku begini-begini. Maka ini adalah perkara-perkara yang bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu ya. Makanya kata Nabi SAW, ittaqillah haitsu ma kunta ya wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik ya. Niscaya tamhuha, perbuatan baik ini bisa nutupi atau menghapus perbuatan-perbuatan burukmu di waktu sebelumnya. Oleh karenanya manfaatkan waktu kalau kita masih tinggal sama anak atau masih sering ketemu anak, walaupun kesempatan kita untuk mendidik dia di waktu kecil sudah berlalu, tetapi di waktu besarnya kita masih bisa terus memberikan bimbingan ya dengan kasih sayang dan mendoakan semoga itu semua bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tua ya. Wallahu a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustadz. Ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini mengenai hukum ketika kita memakai perhiasan Ustadz. Apa boleh wanita memakai perhiasan semisal cincin Ustadz, tapi terlihat oleh orang lain? Ataukah perhiasan itu hanya boleh dipakai ketika di depan mahramnya saja Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya ini terkait dengan urusan aurat wanita ya. Jadi aurat wanita itu ulama berselisih pendapat bahwa pendapat pertama bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya ya, seluruh tubuhnya termasuk wajah dan tangannya. Jadi seluruh tubuhnya wajib ditutupi. Maka mereka pun
wajib memakai niqab ya atau cadar ya. Bahkan cadar-cadar di negeri-negeri Arab ya, semacam Saudi ya, cadarnya sangat tertutup rapat ya sampai mata mereka pun dilapisin lagi dengan jaring-jaring ya. Alasannya karena aurat wanita, wajah wanita itu adalah cantik, artinya dia bisa, apa namanya, menumbuhkan keinginan dan syahwatnya kaum lelaki ya. Kemudian pendapat yang kedua bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat ya, kecuali muka dan telapak tangan ya. Ini adalah pendapat kedua ya, di mana pensyariatan tentang niqab atau menutup wajah ini adalah bersifat anjuran atau mustahab ya, lebih diutamakan ya, lebih utama. Maka seseorang yang eh, meyakini bahwa wajah dan telapak tangan termasuk aurat, ya, maka tentunya bagaimana mungkin dia pakai cincin dan cincin itu bisa ditampakkan ke orang lain ya. Karena tangannya sendiri saja sudah aurat ya. Tapi orang yang meyakini bahwa eh, muka dan telapak tangan itu tidak termasuk aurat, maka dalam perkara ini masuklah cincin itu sebagai sebuah perhiasan yang disebutkan dalam firman Allah illa zuharo ya, minha ya, kecuali yang nampak darinya. Artinya termasuk perhiasan dari sisi luar ya, bukan sisi dalam. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika keluarga, pasangan, juga sahabat masih beramal di luar tuntunan Rasulullah atau rajin mengamalkan hadis dhaif? Sudah diingatkan dengan lisan, dengan perbuatan tapi malah dibilang beda ajaran atau ajaran sesat atau kita yang menasihati dikucilkan Ustadz. Walaupun hakikatnya mereka itu baik Ustadz, tapi masih mengamalkan hal-hal tersebut Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Tafadhal Ustadz. Iya. Subhanallah ya. Jadi ini adalah bagian dari hak hidayah ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan hidayah Islam sekaligus hidayah sunnah ya. Dia beramal dengan Islam berdasarkan ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman orang-orang yang selamat ya, para salaf. Tetapi ada orang yang mungkin secara akhlak dia baik, tetapi dia tertimpa syubhat ya, tertimpa satu kesamaran yang dianggap benar, tapi itu adalah salah. Dalam dakwah ya, seorang yang berdakwah itu dituntut untuk sabar ya. Dia tidak boleh menuntut dakwahnya itu direspon dengan baik, artinya selalu direspon dan diterima ya. Dan dia tidak boleh menuntut perubahan orang untuk cepat berubah, tetapi dia harus sampaikan dakwah itu dengan hikmah ya. Oleh karenanya semakin sabar di dalam dakwah ya, apalagi kalau dia termasuk teman kita yang mungkin saling memahami dari sisi karakter, maka bersabarlah, jangan tunjukkan perilaku atau kecenderungan karakter yang kasar atau tidak sabar ya. Ini akan lebih menutup peluang orang mendapatkan hidayah melalui kita. Karena biasanya orang lebih bisa mendengar dari orang yang dia kagumi ya. Mungkin dia chemistry-nya nyambung atau dia mengagumi kebaikan kita ya. Sehingga dakwah yang hak, dakwah yang benar itu bisa ikut menjadi diterima ya. Tetapi kalau kita mendakwai orang dengan kasar ya, cenderung merendahkan atau cenderung menyalahkan tanpa memahami sisi kekurangan dia, maka ini bisa jadi satu perkara besar di mana orang menolak dulu dakwah kita sebelum dia memahami secara mendalam. Maka kalau seandainya kita memiliki teman, kita merasa kita masih aman, masih bisa memungkinkan untuk membingkainya ya, mengajaknya pada perkara-perkara ilmiah dari agama ini ya nggak apa-apa masih bergaul dengannya ya.
tapi kita berada di posisi kita yang ingin mendakwahinya ya. Tetapi kalau memang kondisinya terbalik di mana seorang yang berteman dengan kita adalah orang yang lebih menguasai daripada kita dan kita khawatir syubhatnya berpindah kepada kita, maka lebih baik kita menjauh ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ketika saya bangun subuh, waktu tinggal 5 menit menjelang azan Ustaz. Saya belum witir dan tahajud. Jadi saya witir apa tahajud dulu Ustaz? Apa masih bisa tahajud di waktu itu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya, waktu yang mendesak dan sudah masuk waktu subuh, maka yang lebih tepat adalah mendahulukan bersiap-siap untuk sholat subuh ya, untuk sholat subuh. Jadi bisa kerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian berfokuslah pada sholat subuh ya. Adapun seseorang yang ketiduran, misalnya dia tidak sempat witir ya, tidak sempat sholat malam misalnya tahajud, maka ini adalah sesuatu yang Rasulullah SAW sesekali dikerjakan sesudah subuh atau di waktu duha ya. Rasulullah dalam satu riwayat terkadang tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka beliau kerjakan setelah subuh atau di waktu duha. Demikian juga pada urusan sholat malamnya. Tapi tentunya ini bukan menjadi semacam kebiasaan ya, tetapi sesekali jika memang tertinggal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita harus lebih bisa memprioritaskan urusan yang wajib ya, ibadah-ibadah yang wajib. Jika dibenturkan, maka yang wajib lebih layak untuk diprioritaskan daripada yang tidak wajib ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apa saja kiat-kiat agar rumah tangga langgeng sesuai syariat Islam? Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhol Ustaz. Wa fiik barakallah. Ya berumah tangga di atas tuntunan syariat Islam ya. Di atas tuntunan syariat Islam ya. Tentu kalau ditanya siapa yang paling memungkinkan bisa langgeng rumah tangganya, bisa harmonis ya sepanjang masa sampai ke surga, ya tentu orang-orang yang memahami untuk apa mereka berumah tangga, dan yang paling lengkap mengatur dalam urusan kehidupan termasuk urusan rumah tangga adalah syariat Islam ya. Apakah orang-orang yang soleh, orang-orang yang belajar agama itu tidak pernah bertengkar di dalam rumah tangga? Jawabannya ya tidak begitu ya. Orang jahat, orang jauh dari agama bertengkar dalam rumah tangga. Orang yang baik juga bertengkar dalam rumah tangga, sama aja sebenarnya. Tetapi perbedaannya adalah kalau orang-orang jahat, mereka bertengkar dalam rumah tangga, mereka lepas kontrol ya. Mereka orang-orang yang dihinggapi oleh hawa nafsu ya. Jadi saling ingin menzolimi, saling ingin memenangkan diri ya, tanpa neraca ya. Tidak ada neraca dari syariat ini. Sebaliknya orang-orang soleh, orang-orang baik, mereka ketika bertengkar pun mereka memikirkan solusi ya, dan mereka tidak mau menzalimi ya. Sehingga keputusan dan keinginan untuk saling berbuat baik walaupun dalam pertengkaran itu lebih mendominasi karena mereka memiliki Tuhan, memiliki syariat yang mereka pegang erat ya. Oleh karenanya sampai kepada kita kan riwayat tentang bagaimana keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ya, rahimahullah, rahimahumullah, di mana mereka adalah 2 orang mulia, anak dan menantu Rasulullah SAW. Nah, mereka bertengkar, tetapi pertengkaran mereka tidak seperti pertengkaran orang-orang di masa kini ya. Ali pergi dari rumah, dia tertidur di masjid ya, sehingga dia tidak tidur siang di rumah. Biasanya dia tidur siang di rumah, karena bertengkar dia tidur di masjid sampai Rasulullah SAW pun mendamaikan mereka. Jadi kuncinya itu sih, segala sesuatu. Orang-orang borjuis pun tahu itu. Kalau
mau baik-baik, mau nggak kena ini, nggak kena narkoba, nggak kena ini, nggak kecanduan ini, supaya baik-baik, semuanya belajar agama. Cuman masalahnya orang malas saja belajar agama ya, karena merasa untuk apa belajar agama, cuman bikin susah hidup gitu ya, merasa terancam dan merasa terbelenggu. Padahal agama adalah obat dari semua kehidupan ya, sampai ke surga sekalipun. Wallahu a'lam. Saya Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya seorang wanita keluar rumah tanpa mahram Ustadz? Yang mahramnya itu tapi bukan untuk tujuan safar Ustadz. Apa boleh? Dan jika boleh, apakah ada batasan-batasannya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Tafadhal Ustadz. Ini mesti dipilah-pilah ya, bahwa yang dimaksud wanita keluar wajib bersama mahram itu adalah untuk urusan safar ya, untuk urusan safar ya, bukan keluar rumah dalam artian tidak masuk dalam kategori safar. Adapun, eee, safar yang dimaksud ya, ulama berbeda pendapat ya, berapa jaraknya. Ada yang menghitung safar itu dari jarak ya, 60 kilo, 80 atau 100 kilo. Ada yang menghitung dari ukuran waktu, 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Tetapi, kesimpulannya bahwa pendapat-pendapat ini lemah ya dari sisi pendalilan. Tetapi yang lebih tepat adalah safar itu dikembalikan kepada uruf ya, kepada kebiasaan di setiap tempat ya. Apakah seseorang dikatakan safar atau tidak kalau dia pergi ke tempat tertentu? Misalnya kalau kita dari Palembang mau ke Pagar Alam, itu urufnya kita, kesepakatan kita menganggap ini safar atau tidak. Kata para ulama, di antara indikasi seseorang itu dikatakan safar adalah kalau dia mau pergi, dia punya perbekalan, ada kesiapan untuk nyiapin bekal ya, semacam baju ganti misalnya, atau nyiapin bekal makanan, dan seterusnya. Ini termasuk di antara tanda-tanda seorang itu mau safar ya. Tapi kalau orang dari Palembang ke Betung, dia merasa itu bukan safar, ya karena cuman dekat, cuman 60 kilo dan nggak perlu pembekalan apa-apa, maka ini tidak safar, itu menurut uruf. Adapun wanita keluar rumah dalam urusan-urusan yang maslahat ya, maka ini dia tidak memerlukan mahram ya, tidak memerlukan mahram. Namun wanita berdasarkan, syariat ya, bahwa yang terbaik bagi dia adalah rumahnya ya. Semakin banyak dia di rumah, maka dia semakin terhormat sebagai seorang wanita. Tetapi tidak ada larangan secara mutlak wanita untuk keluar untuk perkara-perkara yang maslahat seperti mengikuti kajian misalnya atau harus belanja ya, harus, kemana gitu yang tidak masuk dalam kategori safar, tidak diwajibkan baginya bersama mahram ya, wallahu a'lam. Saya Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Apa hukumnya memberikan sumbangan ke acara-acara yang tidak ada tuntunannya Ustadz? Semisal acara Maulid Nabi Ustadz, dan bagaimana hukumnya Ustadz? Tafadhal Ustadz. Ya secara umum, eee, berpartisipasi atau ada kontribusi dalam urusan yang, ghairu ma'ruf atau mungkar ya, baik mungkar semacam apa namanya, idofiyah ini maksudnya seolah-olah itu ibadah, atau kemungkaran yang jelas-jelas kemungkaran nyata, maka masuk dalam kategori larangan Allah Subhanahu wa taala ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya, janganlah kamu bertolong-tolongan dalam urusan dosa dan permusuhan. Seseorang yang memiliki kontribusi dalam perkara yang dilarang ya dia masuk kategori, berdosa ya, bertolong-tolongan dalam perkara dosa itu. Eee, Kalau itu dihadapkan kepada kita maka carilah cara ya untuk bisa menghindarinya ya, eee, dan buang rasa tidak enak ya, tapi mungkin kita bisa berpartisipasi atau berkontribusi pada kesempatan yang lain, pada perkara-perkara yang tidak ada larangan di dalamnya ya, wallahu a'lam. Saya Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Mengenai
hukum berhaji tanpa mahram Ustaz. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya sudah menunaikan ibadah haji karena tugas. Bagaimana hukum haji saya tanpa mahram tersebut Ustaz? Tetapi mahram saya sudah memberikan izin berupa surat keterangan yang menyatakan keikhlasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Tadi umroh apa haji ya? Haji. Haji Ustaz. Ya. Tentunya yang bertanya ini wanita ya. Wanita itu haji dan umrohnya ya, ada syarat tambahan, yakni dia memiliki mahram. Ya. Oleh karenanya wanita yang tidak menemukan mahramnya, maka kata para ulama dia termasuk orang yang belum wajib haji sampai dia punya mahram. Ya. Kalau seandainya dia dipastikan sampai matinya nggak akan ketemu mahramnya, nggak ada mahramnya yang bisa menemani, maka dia bisa menunjuk seseorang untuk menghajikannya ya, atas nama dia. Ini seperti keterangan atau penjelasan disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya. Tetapi bagaimana orang yang sudah terlanjur haji ya, seorang wanita, maka hukum hajinya itu sah ya, secara hukum fikih hajinya sah ya, artinya diterima. Tetapi perjalanannya itu haram. Ya, perjalanannya haram, dia berdosa. Maka sudah terlanjur ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga hajinya diterima dan kesalahannya diampuni. Dan juga peringatan kepada mahramnya ya, nggak boleh beri izin-izin itu, izinnya itu nggak berlaku. Karena dalam persoalan kita sebagai mahramnya perempuan itu bukan izinnya, tetapi pendampingannya itu ya. Istri kita mau keluar negeri, kita bilang, ya sudah izin, aku izin ya, bukan. Seorang suami mengizinkan istrinya pun pergi ya, tanpa mahram ya tetap aja dia salah. Ya, karena di sini bukan persoalan izin, tetapi pendampingannya itulah yang dibutuhkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selesai sudah pertanyaan yang masuk kita bacakan tadi, dan selanjutnya mohon kesediaannya Ustadz untuk memberikan motivasi dan ringkasan kajian kita malam hari ini dan sekaligus menutup kajian kita pada malam hari ini Ustadz. Tafadhol. Nah, jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Itu tadi ya, niat baik atau semua yang dianggap baik dalam agama ini itu tidaklah dikatakan benar ya, sampai seseorang itu benar-benar dia beramal dan beribadah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, siapa saja yang ikhlas dalam setiap amalnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakannya berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalnya diterima, ya amalnya diterima. Dan jika tidak memenuhi unsur dari kedua tersebut, misalnya dia tidak ikhlas atau tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka ibadah itu pun tertolak. Oleh karenanya, sebagian salaf mengatakan ya bahwa tidaklah suatu amalan ya kecuali diiringkan kepadanya dua catatan. Ya. Catatan pertama adalah mengapa, yang kedua adalah bagaimana. Mengapa engkau kerjakan amalan ini? Ini adalah pertanyaan yang menguras atau mencari tahu tujuan dari dia melakukan satu amalan itu. Apakah tujuannya untuk dunia, tujuannya ingin dipuji, tujuannya takut kecaman, atau ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat dan sebagainya. Atau dia melakukan satu amalan itu karena terdorong untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kecintaan Allah dan mengharapkan pahala darinya. Ini masalah motif. Kemudian pertanyaan bagaimana? Bagaimana ini adalah ditanya bagaimana tata caranya, bagaimana mengerjakannya. Apakah yang dilakukan ini berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dia lakukan berdasarkan kreasi-kreasi yang dia temukan sendiri. Maka dalam setiap amalan yang kita lakukan, hendaklah kita bertopang pada dua ini ya. Mengapa dan bagaimana. Mengapa kita lakukan, tujuannya apa,
Dan bagaimana cara kita melakukan? Sesuaikan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syukur yang dalam. Jika Allah memberikan kepada kita hidayah Islam, sekaligus memberikan kepada kita hidayah sunnah, karena sesungguhnya tidaklah cukup seseorang memeluk Islam dan dia mengamalkan Islam dengan kabut-kabut yang banyak di antara ibadah-ibadah dan keyakinan yang dia miliki. Tetapi orang yang diberikan hidayah Islam dan diberikan hidayah sunnah, sesungguhnya dia telah mendapatkan satu karunia yang tiada tara, ya, yang tidak semua orang mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita dalam kehidupan kita sampai kita berpulang kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi apa-apa yang telah kita lakukan malam hari ini dan ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kami semua dan tentunya menjadi ladang pahala bagi yang menyampaikannya. Amin. Dan akhirnya Anda sebagai moderator mohon keikhlasannya jika ada khilaf, jika ada salah tutur kata dalam penyampaiannya pada malam hari ini. Dan juga mewakili tim Ashabikunal Awalun dan juga Solihat Community, kami undur diri dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.